Mungkin tahap awal untuk anggota Polri dan TNI seluruh tahap pertama. Mungkin ada penjelasan singkat pelaksanaan vaksinasi nasional pasal ini. Baik, pelaksanaan vaksinasi kita ini dimulai pada awal bulan Maret atau minggu pertama. Sesuai dengan perintah pimpinan itu harus kita selesaikan untuk semua anggota Polri, di mana untuk Polda Sulut jumlah anggota Polri ada kurang lebih 8.000-an. Tapi pada tahap awal ini kita melaksanakannya dulu sesuai dengan dropping vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulut itu sekitar 3.900-an, di mana itu untuk Mapolda Sulut, anggota PNS Polri, PNS dan anggota Polri, Mapolda Sulut dan Polresta Manado. Kalau untuk Polres jajaran juga mengikuti. Untuk Polres jajaran nanti kita akan menyesuaikan juga dengan dropping dan semua akan dilayani dan harus dilayani. Lokasi-lokasi yang di Lokasi-lokasinya pada beberapa tempat itu pada FKTP kita yang sudah ada, seperti saat ini kita melaksanakannya di Mapolda di Ruang Catur Prasetya. Ada juga kita melaksanakannya di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, nanti untuk lokasi lain di tingkat Polres sesuai dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah disetujui oleh Dinas Kesehatan setempat untuk melaksanakan, kita akan melaksanakan di situ. Ada sekitar kurang lebih 8 Polres. Sedangkan yang lain yang belum di ACC itu akan ikut bergabung dengan Dinas Kesehatan atau dengan puskesmas setempat, dibantu oleh tenaga-tenaga kesehatan ataupun vaksinator yang sudah kita latih kemarin secara terpusat dari Kemenkes maupun dari Pusdokes Polri. Pak, bisa dijelaskan Pak mekanisme untuk vaksinasi saat ini? Baik, mekanisme untuk vaksinasi saat ini setiap orang yang datang itu yang pertama harus mendaftarkan diri dulu. Kita sudah bagi persatuan kerja yang ada dengan waktu-waktu tertentu sehingga diharapkan tidak akan terjadi penumpukan daripada jumlah peserta. Dalam pendaftaran masing-masing harus membawa KTP-nya itu untuk pengecekan nama dan NIK-nya. Sesudah nama dan NIK-nya pas, di meja pertama mereka akan bergeser ke meja kedua. Meja kedua itu yaitu meja screening. Di meja screening ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, terutama berkaitan dengan penyakit-penyakit yang pernah diderita atau sedang diderita seperti jantung, hati, ginjal, ya, ataupun apakah sudah pernah terkonfirmasi COVID atau tidak, ya, dan kondisi saat ini serta dan lain sebagainya itu harus dijawab dengan baik dan benar. Nah, setelah di meja 2 pada meja screening, nanti akan ditentukan oleh petugas screening kita apakah dia akan dilanjutkan ke meja ketiga untuk divaksinasi ataukah dia akan tunda vaksinasinya karena ada halangan sesuai dengan pertanyaan screeningnya. Nah, apabila dia bisa dilanjut, dia akan masuk ke meja ketiga untuk dilaksanakan vaksinasi. Sesudah dilaksanakan vaksinasi, mereka harus menunggu dulu selama kurang lebih 30 menit. Maksudnya itu untuk meja 4, di meja observasi dia harus menunggu. Maksudnya itu untuk melihat jangan sampai ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau mungkin efek-efek yang ditimbulkan. Tapi selama ini ya kita harus tetap menjaga supaya itu tidak terjadi. Jadi selama 30 menit dia harus menunggu. Pak, harapan vaksinasi yang ada di Polri seperti apa? Ya, harapannya kita semua bisa vaksinasi sehingga semua anggota Polri ya minimal sudah ada antibodi yang bisa terbentuk sehingga mencegah untuk bisa terjangkitnya penyakit COVID-19. Terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat pada umumnya terkait vaksinasi ini. Ya, imbauan untuk masyarakat secara keseluruhan, tentunya mari kita tetap menjalankan protokol 3M, ya, dan harus tetap melaksanakannya dengan ketat. Dan jangan merasa bahwa ketika kita sudah vaksinasi itu protokol bisa kita abaikan. Tidak boleh. Ya, itu harus tetap dilaksanakan, tetap harus istirahat yang cukup, harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan harus berolahraga. Pak, statement vaksinasi halal dan aman itu. Statement. Vaksin halal dan aman. Vaksin halal dan vaksin Statementnya. aman dan halal.